إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan siang hari ini Allah masih limpahkan nikmat yang banyak kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Dan penuh harapan kita, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir, dan dalam hidup ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya khatib berwasiat untuk dirinya dan jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita, karena bekal terbaik untuk kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat adalah bekal takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan sudah meninggalkan kita dan kita sekarang berada di bulan Syawal. Karena itu tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idzin wal faizin. Tapi sebelum itu, pada saat bulan Ramadan menjelang akhir kita selesaikan, kita mendapatkan berita yang cukup menjengangkan, karena ada saudara-saudara kita yang di Palestina mendapatkan serangan dari orang Israel yang kemudian sampai sekarang belum berakhir. Hal ini diingatkan, mengingat kembali apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi, maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang Yahudi yang bersembunyi di belakang batu-batuan dan pohon-pohonan, dan berkata batu dan pohon itu, "Wahai muslim,
wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah ia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis ini merupakan salah satu di antara banyak hadis yang menceritakan tentang permusuhan dan peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan Yahudi. Lebih dari itu, Al-Quran sudah sedemikian jelas menceritakan permusuhan abadi antara bangsa Yahudi dengan orang Islam, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraq. Al-ayat. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa Yahudi adalah nama agama produk Bani Israel yang mengingkari ajaran tauhid, risalah para nabi, termasuk nabi-nabi Bani Israel, yaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Yahudi juga identik dengan bangsa Israel yang menganut agama Yahudi. Sebenarnya Bani Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Dari bangsa inilah Allah banyak mengutus para nabi dan rasul, seperti Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi setelah Nabi terakhir berpindah ke Bani Ismail, maka mayoritas mereka mengingkari ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana juga sebelumnya mereka banyak mengingkari nabi-nabi dari bangsanya. Bahkan lebih dari itu, banyak juga nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel itu yang dibunuh dari tangan mereka sendiri. Permusuhan bangsa Yahudi kepada orang-orang beriman semakin berlipat ganda karena perpindahannya kenabian dari Bani Israel ke Bani Ismail, dan karena sikap mereka yang merasa lebih mulia itu, dan lebih dari itu karena mereka tidak beriman kepada Allah. Permusuhan itu sudah berlangsung sejak lama, semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Walaupun sebenarnya Bani Israel dan Bani Ismail itu bertemu pada satu titik ajaran, karena seluruh ajaran merujuk kepada apa yang didapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pergulatan permusuhan itu terus-menerus terjadi. Bahkan di masa Rasulullah SAW, pada saat beliau berada di Madinah, juga sering bermusuhan atau sering berhadapan dengan kaum Yahudi yang ada di Madinah. Dan permusuhan itu semakin sengit, yang mereka senantiasa mencari-cari celah kelemahan umat Islam untuk dihantam dan dihancurkan. Sebagaimana kita tahu bahwa banyak perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan antara orang Islam ini dengan orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi selalu mencari celah dan berkhianat terhadap apa yang pernah dibuat perjanjian di antara mereka. Sebagai contoh misalnya, yang kita tentu saja pernah mendengar, ada perjanjian Camp David yang dilakukan pemerintah Mesir dengan bangsa Yahudi, yang mengakibatkan Mesir menderita kerugian moral dan material yang sangat banyak. Begitu juga perjanjian Gaza dan Ariha yang dilakukan antara PLO dengan Yahudi.
Perjanjian tersebut di samping merugikan bangsa Palestina, lebih diperparah lagi oleh pengkhianatan bangsa Yahudi dengan kejadian tragedi Masjid Ibrahim di Hebron, ya Al-Khalil 12 Februari 1994, yaitu pembantaian umat Islam di Masjid Ibrahim saat mereka sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sekitar 100 mati syahid dan kemudian 300 orang lainnya luka parah. Dan juga pembantaian Zionisme Yahudi atas umat Islam di Palestina ini akan terus terjadi. Tragedi berdarah berulang kembali pada bulan yang mulia yang lalu. Dini hari berdarah yang penuh duka, militer rezim imperialis Israel menggempur Gaza dengan menggunakan pesawat tempur dan persenjataan canggih. Ini adalah sebuah adegan pembantaian kemanusiaan yang secara keji dan biadab, yang mengakibatkan ratusan jiwa baik anak-anak maupun dewasa meninggal dunia, dan dunia ternyata diam. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari peristiwa-peristiwa itu bahwa nampaknya teror dan pembantaian Zionis Yahudi atas non-muslim itu sudah menjadi akidah mereka. Yahudi adalah musuh abadi umat Islam, bahkan umat manusia secara keseluruhan sampai hari kiamat. Jika syaitan adalah musuh abadi manusia karena hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Yahudi adalah musuh abadi umat Islam karena hasad kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang dekat dengan Yahudi ingin bekerja sama dalam satu urusan dan selalu membelanya. Mereka adalah orang yang cacat imannya dan merupakan agen Yahudi yang harus diwaspadai oleh umat Islam. Nah, umat Islam adalah umat ibaratnya satu tubuh. Penderitaan saudara kita yang ada di Gaza adalah penderitaan kita umat Islam dimanapun kita berada, dan adalah kewajiban setiap kita untuk menolong saudara-saudara kita, utamanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang sedang menghadapi peperangan. Dan kita sudah tahu berita-berita yang kita dengarkan atau yang kita lihat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan dan upaya yang bisa kita lakukan kecuali kita yang pertama adalah mendoakan mereka. Yang selanjutnya adalah kita membantu saudara-saudara kita semampu yang bisa kita lakukan. Itu mungkin hal yang bisa kita lakukan, karena doa adalah senjatanya umat Islam. Dan kita sisihkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita itu dalam rangka untuk tetap bisa mempertahankan hidupnya. Ini dalam kaitan dengan ikatan akidah kita dan ikatan kemanusiaan. Karena ini bagian dari upaya kita menolong agama Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tolong dengan harta kita, mari kita bantu dengan doa kita, mari kita bantu mereka dengan kita semakin taat kepada Allah. Jaga sholat kita, tunaikan kewajiban kita yang berkaitan dengan harta kita. Mudah-mudahan lewat doa dan pertolongan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis yang ada di Palestina dan mungkin di daerah-daerah lain yang mengalami hal yang sama.
Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal yang terkecil dalam rangka untuk membantu saudara kita dalam kaitan dengan kemanusiaan dan keislaman kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa antahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati Allah, mari di khutbah yang kedua ini kita gunakan untuk berdoa. Temannya mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah dan mendoakan diri kita, mendoakan negeri kita. Mudah-mudahan segala hal yang berkaitan dengan wabah dan bencana disingkirkan oleh Allah dan kita kembali kepada situasi yang normal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadakas sholihin. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih lid dunya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati wa jalil hayatan ziyadatan fi kulli khairin wa jalil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama'i takunu lana idan ya walina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junni wal juzami wa sayyil asqami. Allahumma min jadil bala wa dhaqri syaqa wa su'il qada wa samtatil ada. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah aminatan mutmainatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum hadza haluna la yahfu 'alaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.